Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya dalam kondisi yang sehat dan semakin bersemangat dalam belajar. Sudah siap belajar hari ini? Ya ya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa sebelum belajar agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan diberi kemudahan dalam belajar. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya, silakan. Tulis. Kenyamanan kalian dalam belajar. Sudah rapi semua? Ya, sudah bersih kelasnya ya. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Silakan semuanya berdiri. Sifat wajib artinya apa kemarin? Harus dimiliki. Nah, coba kemarin sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Ada yang masih ingat? 4. Pertama, sidik. Artinya apa sidik? Jujur. Kedua, amanah. Amanah artinya apa, Faris? Amanah. Dapat dipercaya. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Aisyah, apa yang ketiga kemarin? Tabligh. Tabligh artinya apa? Yes. Menyampaikan. Yang terakhir apa? Patona. Patona artinya apa laki-laki? Cerdas. Baik. Untuk pembelajaran kali ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu sifat mustahil bagi Rasul. Selanjutnya, Riz. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama,
diharapkan nanti setelah kalian belajar tentang sifat mustahil bagi Rasul, kalian diharapkan dapat satu, peserta didik dapat menjelaskan makna sifat mustahil bagi Rasul dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan sifat mustahil bagi Rasul dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat karya kreatif. Kalau kemarin kan kita membuat poster ya, kalau sekarang kita membuat karya kreatif tentang pemahaman terhadap sifat mustahil bagi Rasul dengan benar. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Apa arti sifat mustahil bagi Rasul? Ada kata-kata mustahil. Mustahil artinya apa mustahil? Ada yang tahu? Ya, di mana Faris? Tidak mungkin. Iya, benar, tidak mungkin. Ada yang lain? Ya, gimana tidak? Di luar nalar manusia. Ya, betul sekali ya. Mustahil itu kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul. Ada malam, ada siang, ada perempuan, ada laki-laki, ada hitam, ada putih. Begitupun dengan sifat wajib, ada sifat mustahil. Kalau sifat wajib harus dimiliki, kalau sifat mustahil tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Lanjut guys. Nah, mustahil tidak mungkin dimiliki. Ingat ya, penekanannya kata kuncinya. Kalau wajib tadi harus ada, kalau mustahil tidak mungkin. Lanjut guys. Nah, gampangannya begini, kayak kemarin tuh, manusia hidup pasti ada nyawanya. Belum, ada nyawanya kamu? Anda bilang? Oh, belum ada nyawanya. Terus nanti ada nyawanya nggak? Ya, kalau nggak ada nyawanya nanti apa? Mati. Kubur. Manusia wajib memiliki nyawa. Nah, mungkin tidak manusia itu tidak mempunyai nyawa tapi hidup. Mustahil ya. Begitupun dengan para Rasul. Mustahil memiliki sifat-sifat yang akan kita pelajari hari ini. Sifat-sifatnya apa saja? Mari kita lanjut. Oke, selanjutnya. Bagi sebelum kita melangkah ke sifat-sifat mustahil bagi Rasul, kalian masih ingat kan tentang lagu rukun iman dengan diri Tanjung Perak? Masih ingat kan? Ya, kita nyanyikan dulu bareng-bareng. Langsung tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Lanjut tes. Kita langsung ke pembelajaran, yaitu sifat mustahil bagi Rasul. Lanjut lagi nih. Nah, pengertian secara luasnya sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul karena apa? Karena bertentangan dengan kedudukan dan kemuliaan mereka sebagai utusan Allah. Lanjut. Penekanannya kalau wajib kemarin itu kan harus ada. Nah, kalau mustahil ini salah berarti ya. Ini harusnya diganti mustahil. Kalau mustahil penekanannya tidak mungkin. Ingat ya, mustahil berarti tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Lanjut guys. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ya, gimana Zaidah? Kenapa Rasul harus memiliki sifat mustahil? Nah, pertanyaan yang sangat bagus dari Zaidah. Mengapa para Rasul harus memiliki sifat mustahil? Laki-laki ada yang bisa jawab? Ya, gimana ya? Karena bertentangan dengan sifat wajib bagi Rasul. Nah, benar ya, karena bertentangan dengan sifat wajib bagi Rasul. Tentunya kalian semakin penasaran ya, apa saja sifat mustahil bagi Rasul?
Baik, lanjut Tis. Rasul itu kan diutus dengan keistimewaan tertentu untuk membimbing manusia menuju kebenaran. Nabi Muhammad diutus untuk membimbing kalian menuju kebenaran kan? Dengan membawa ajaran agama, dengan perintah menyembah Allah. Sehingga sifat-sifat mustahil ini dianggap bertentangan dengan tugas suci mereka. Nah tentunya kalian semakin penasaran nih, apa saja sih sifat-sifat mustahil bagi Rasul? Baik, sekarang mari kita simak video berikut. Yaitu sifat mustahil. Anak-anak, apa arti sifat mustahil bagi Rasul? Sifat mustahil bagi Rasul artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Apa saja sifat mustahil bagi Rasul? Ya, kita juga sudah memainkannya tadi ya. Saat bermain untuk sifat-sifat Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul yaitu kizib yang artinya dusta atau bohong, kitman yang artinya menyembunyikan, khianat yang artinya berkhianat, dan balada yang artinya bodoh. Baik, tadi kita sudah melihat tayangan video tentang sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Seperti yang kalian lihat dari video tadi, ada berapa sifat mustahil bagi Rasul? Ada 4 ya. Pertama apa pertama? Izin. Izin artinya bohong atau berdusta. Yang kedua apa? Khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Terus yang ketiga apa? Kitman. Kitman artinya menyembunyikan. Terus yang terakhir balada. Balada artinya bodoh. Nah, fisik ini lawan dari sifat wajib bagi Rasul sifat. Khianat lawan dari sifat wajib bagi Rasul amanah. Kitman lawan dari sifat wajib bagi Rasul tabligh. Tabligh kan menyampaikan, lawannya menyembunyikan. Nah kalau balada ini lawan dari sifat wajib bagi Rasul fatonah. Fatonah itu kan artinya cerdas, lawannya itu balada atau bodoh. Lanjut. Nah, agar kalian semakin memahami dan semakin mengingat sifat-sifat mustahil bagi Rasul, kita lakukan permainan yang sama seperti pertemuan kemarin, yaitu bermain tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Sudah tahu caranya ya? Yuk kita mulai. Tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Izin, dusta, kitman, menyembunyikan, khianat, berkhianat, balada, bodoh. Sekali lagi, tepuk sifat mustahil bagi Rasul. Izin, dusta, kitman, menyembunyikan, khianat, berkhianat, balada, bodoh. Lanjut. Nah, kalian mengetahui 4 sifat mustahil bagi Rasul. Artinya tadi ya. Sekarang ada pertanyaan nih, apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui 4 sifat mustahil bagi Rasul tadi? Ada yang bisa jawab? Ya gimana Faris? Menjauhinya, betul ya? Lanjut. Nah, kita bisa menjauhinya atau kita bisa berhati-hati agar kita jangan sampai memiliki salah satu sifat mustahil bagi Rasul ini. Kalian mau mempunyai sifat bodoh? Mau nggak? Kalian mau nggak mempunyai sifat tidak dipercaya orang lain? Setelah kita mengetahui 4 sifat mustahil bagi Rasul, kita bisa berhati-hati agar kita jangan sampai memiliki salah satu sifat mustahil bagi Rasul ini. Lanjut guys. Nah, caranya bagaimana? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ya, berkata jujur. Perempuan ada yang tahu?
Apa? Ya, belajar dengan rajin, betul ya. Caranya dengan berkata jujur, dengan berbuat jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Belajar agar kalian itu terhindar dari sifat fisik atau sifat bohong. Yang kedua, kalian bisa belajar dengan rajin agar berhati-hati kalian agar terhindar dari sifat balaga atau bodoh. Terus apabila kalian diberi kepercayaan, jagalah kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Lanjut guys. Nah, kegiatan hari ini adalah membuat karya kreatif secara berkelompok. Kalau kemarin kita sudah membuat karya poster. Hari ini kegiatannya adalah membuat karya kreatif. Karya kreatifnya apa Pak? Ayo lihat nanti deh. Pekerjaan yang ketiga, lihat di sini. Pilihan satu, pilihan karya kreatif yang dapat dibuat adalah satu, membuat rangkuman sederhana tentang materi sifat mustahil bagi Rasul. Pilihan yang kedua, membuat gambar atau lukisan pohon yang melambangkan sifat mustahil bagi Rasul dan artinya. Saya tawarkan dulu ke kelompok buat Anda. Mau membuat rangkuman atau membuat lukisan? Lukisan. Ya, saya tawarkan dulu nih ke kelompok Alpukat. Kelompok Buah Naga maunya membuat lukisan. Kelompok ini mau tidak membuat rangkuman. Mau ya, suka membuat rangkuman atau lukisan? Rangkuman. Oke, berarti sudah terbagi ya. Kelompok Alpukat membuat rangkuman, kelompok Buah Naga membuat lukisan. Nah, terus buatlah kelompok sesuai dengan karya kreatif yang ingin kamu buat. Sudah terbentuk ya kelompoknya ya. Ini kelompok Buah Naga, ini kelompok Alpukat. Terus, nah, yang ketiga tentukan kedua kelompoknya. Kelompok Buah Naga mana? Ya. Kedua kelompok Alpukat mana? Ya. Yang keempat, perindah hasil karyamu dengan kreasimu sendiri. Yang kelima, karya kreatif dapat dibuat di kertas HPS, kertas hiburan atau kertas bekas. Kertasnya Pak Aziz bagikan. Sudah dapat semua kertasnya ya. Nanti setelah kalian selesai, karya kalian dipajang di depan. Seperti kemarin ya, dipajang di depan. Setelah masing-masing karyanya dipajang di depan, masing-masing kelompok mengomentari hasil dari karya kreatif kelompok lain. Sampai sini bisa dipahami? Kelompok Buah Naga bisa dipahami? Kelompok Alpukat bisa dipahami? Nah, sebelum kita memulai proses diskusi kelompok, kita tentukan dulu waktunya. Maunya berapa menit untuk pengerjaan dari awal sampai akhir? Apa kayak kemarin 20 menit? 25 Atau 25 menit dari Buah Naga? Kelompok Alpukat gimana? Ya? 50? Nah, kita sepakati ya 25 menit. Tadi ya, waktunya 25 menit. Kelompok Buah Naga setuju? Kelompok Alpukat setuju? Ya, setuju semua ya. Pak Aziz juga persilahkan untuk menentukan posisi tempat diskusi kalian. Misalkan Pak Aziz, saya usul mau mengerjakannya di luar. Soalnya saya mau melihat gambar pohonnya langsung Pak. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Aziz, boleh nggak kelompok Alpukat, kelompok kami ini kerjanya di masjid untuk mencari inspirasi? Boleh, silakan. Kalian bebas menentukan mau diskusinya di mana. Yang penting di waktu 25 menit itu kalian dapat menyelesaikannya dengan baik. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, silakan mulai berdiskusi. Ini sedang buat apa ini?
Pohon sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil di mana dulu? Mustahil tadi artinya apa? Tidak. Diperindah karyanya. Ada kesulitan nggak? Nggak ada. Kelompok Al-Quran membuat rangkuman dari tentang materi ya. Dari mana sih? Ada kesulitan nggak? Komentar hasil karya kreatif kelompok lain. Begitu juga. Bukan seperti kemarin kalian mengomentari hasil karya dari kelompok dua. Nah, juga. Sudah selesai? Sudah selesai? Kelompok sudah selesai? Kelompok Al-Quran sudah selesai? Ya, sekarang kalau kemarin yang presentasi kelompok Al-Quran yang sekarang, kalau untuk sekarang yang presentasi kelompok dua naga. Kelompok dua naga membuat karya apa? Pohon sifat mustahil bagi Rasul. Nah, kelompok Al-Quran, silakan. Kelompok dua naga akan memaparkan hasil karya kreatifnya untuk memaparkan pohon sifat mustahil bagi Rasul. Silakan untuk kelompok dua naga maju ke depan. Tangan dulu semua kelompok dua naga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari kelompok Wanaga Akan menampilkan hasil presentasi kelompok kami. Ya, apa yang kalian buat itu? Ya, kelompok Al-Bukat, perhatikan ya. Kelompok Buah Naga membuat karya kreatif gambar pohon sifat mustahil bagi Rasul. Mana pohonnya? Ya, udah kelihatan pohonnya ya. Udah kelihatan. Sifat mustahil artinya apa tadi? Oh iya, dijelaskan di bawahnya. Mustahil artinya tidak mungkin. Terus itu yang kuning-kuning itu apa? Kuning-kuning itu? Oh, buahnya. Buahnya itu melambangkan apa buahnya? Sifat mustahil bagi Rasul. Ada tulisannya tuh, coba dibaca tuh. Sifat mustahil bagi Rasulnya. Oh ya, kizib artinya dusta, boleh. Iya, terus oh iya. Oh iya, sekarang tunjukkan ke kelompok lain. Nih, kelompok Al-Pukat, perhatikan. Kelompok Buah Naga membuat gambar tentang pohon yang berisi tentang sifat mustahil bagi Rasul. Di bawah itu ada plang bertuliskan mustahil artinya tidak mungkin katanya. Nah, di situ terdapat 4 buah yang melambangkan 4 sifat mustahil bagi Rasul. Buah pertama yaitu kizib. Kizib artinya dusta. Buah kedua apa?
Khianat. Khianat, artinya apa khianat? Berkhianat. Ya, buah ketiganya apa itu? Kitman. Iya, kitman. Kitman artinya? Menyembunyikan. Iya, buah terakhir apa? Balada. Balada. Balada artinya? Bodoh. Ya, sudah jelas ya kelompok alpukat pemaparan dari kelompok buah naga. Sudah jelas? Kelompok buah naga tadi buat apa? Pohon sifat mustahil bagi Rasul. Ya, terima kasih untuk kelompok buah naga. Silahkan kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu buat kelompok buah naga. Maju semua. Masing-masing kelompok sudah presentasi semua ya. Kelompok alpukat sudah presentasi, kelompok buah naga sudah presentasi. Sekarang lihat lagi di sini. Lihat ke poin nomor 6. Pajang hasil karya kalian. Silakan perwakilan dari kelompok alpukat maju ke depan untuk memajang hasil karyanya. Silakan Bapak persilakan juga perwakilan dari kelompok buah naga maju ke depan untuk menampilkan hasil karyanya. Silakan. Ya, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok buah naga. Sekarang silakan perwakilan dari kelompok alpukat untuk memajang hasil diskusi kelompoknya. Ya, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Ya, terima kasih. Masing-masing kelompok tadi sudah presentasi, sudah memajang hasil karyanya. Ini kelompok buah naga. Kelompok buah naga membuat karya kreatif pohon sifat mustahil bagi Rasul. Nah, ini hasil diskusi dari kelompok alpukat membuat rangkuman materi tentang sifat mustahil bagi Rasul. Sekarang perhatikan ke poin nomor 7. Berikan komentar hasil karya kreatif kelompok lain. Silahkan komentari hasil karya kreatif kelompok lain. Apakah sudah mencakup keseluruhan materi yang dipelajari atau ada hal-hal yang kurang? Ya, salah satu dari perwakilan kelompok alpukat maupun kelompok buah naga untuk memberikan komentarnya. Komentarnya ditempel di sini ya, di papan tulis ya. Silakan. Ya, silakan ditempel komentarnya. Ini linknya. Ya, di bawah. Nah, iya di situ. Di bawahnya ya. Ya, terima kasih untuk komentarnya kelompok buah naga. Silakan juga untuk kelompok alpukat untuk memberikan komentarnya terhadap hasil diskusi kelompok buah naga. Ya, terima kasih untuk kelompok alpukat untuk komentarnya terhadap hasil diskusi kelompok buah naga. Terima kasih masing-masing dari kalian sudah memberikan komentar. Tapi bacakan ya. Untuk kelompok buah naga ada komentar dari kelompok alpukat nih. Lukisannya sudah bagus katanya dan sudah memuat isi dari materi sifat mustahil bagi Rasul. Benar ya? Sifat mustahil artinya sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Si buahnya melambangkan sifat mustahil bagi Rasul, isi, khianat, kitman, dan
Untuk kelompok Al-Bukhar ada komentar juga dari kelompok Buah Naga. Komentarnya, isi rangkuman sudah mencakup keseluruhan materi sifat mustahil bagi Rasul. Ini bagus. Karya kreatif kalian sudah sangat-sangat kreatif. Lukisannya juga sudah bagus, rangkumannya sudah memuat keseluruhan materi. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, ada pertanyaan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Kamu hari ini sudah belajar tentang sifat mustahil bagi Rasul. Jumlahnya ada berapa? 4. Setelah kalian mempelajari sifat mustahil bagi Rasul, kalian juga sudah berdiskusi kelompok ya. Ada yang membuat gambar, ada yang membuat rangkuman materi. Lanjut please. Untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari, yaitu tentang sifat mustahil bagi Rasul, Aziz akan bagikan lembar ulangan harian untuk kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan dengan cermat dan teliti. Sudah selesai? Sudah selesai? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Kumpulkan ini. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, sifat mustahil bagi Rasul adalah apa tadi? Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para Rasul. Zid artinya dusta. Yang kedua artinya apa? Khianat. Ya, yang ketiga kitman artinya menyembunyikan. Yang terakhir apa sifat mustahilnya? Balada artinya apa? Laki-laki. Ya, itu poin kedua yang kita pelajari. Nah, setelah kita mengetahui sifat mustahil bagi Rasul, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa berhati-hati agar jangan sampai memiliki sifat mustahil bagi Rasul. Caranya bagaimana? Caranya dengan berkata dan bersikap yang jujur, belajar dengan rajin. Apabila kita mendapat titipan atau amanah, kita menjaganya dengan baik dan kita membantu teman kita yang sedang mengalami kesulitan belajar. Jangan lupa juga kalian cari sumber belajar yang lain. Sudah pada pegang HP semua kan? Sudah dipercaya orang tua kalian belum? Buat pegang HP. Jaga kepercayaan itu tadi berhubungan dengan sifat amanah atau percaya. Boleh kalian mencari sumber belajar yang lain, bisa dari YouTube, bisa dari TikTok, yang terkait dengan materi-materi yang sedang kita pelajari untuk menambah wawasan belajar kalian. Sekarang Pak Aziz akan bagikan lembar refleksi untuk mengetahui kepuasan kalian dalam pembelajaran hari ini sebagai acuan Pak Aziz untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Silakan dikerjakan dengan jujur, cermat, dan teliti. Sudah selesai? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Terima kasih. Dan duduk
Berarti hari ini sudah untuk materi iman kepada Rasul sudah ada 3 materi yang kita pelajari hari ini, ada 4 materi. Pertemuan pertama kita sudah belajar makna beriman kepada Rasul. Pertemuan kedua kita sudah belajar tentang sifat wajib bagi Rasul. Dan pertemuan sekarang kita sudah belajar tentang sifat mustahil bagi Rasul. Tinggal 1 materi yang belum kita pelajari pada materi beriman kepada Rasul Allah, yaitu materi tujuan diutusnya Rasul yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Apa sih tujuan para Rasul diutus ke bumi, diutus untuk kepada manusia? Itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa juga kerjakan LKS kalian atau lembar kerja siswa kalian. Karena sewaktu-waktu Majlis akan minta kalian untuk mengumpulkannya, untuk mengetahui keaktifan kalian selama belajar di rumah. Sebelum pulang, silahkan rapikan dulu buku dan alat tulisnya. Setelah itu, silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa sebelum pulang. Sudah dirapikan semua? Sudah rapi semua? Ya, silahkan salah satu dari kalian untuk memimpin doa sebelum pulang. Apa sedikit? Ya, silakan tulis. Duduk siap. Berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.